Hai Sobat Indo Prime, bagaimana kabar sobat semuanya? Mimin doain semua dalam keadaan sehat ya. Baru-baru ini kita melihat di berita bahwa Sri Lanka mengalami kebangkrutan dan Presiden Sri Lanka telah melarikan diri. Krisis ekonomi Sri Lanka membunyikan alarm bahaya di banyak negara lainnya di dunia. Ada kekhawatiran Sri Lanka yang saat ini bangkrut akan diikuti oleh Laos, Myanmar hingga Pakistan. Penyebab pasti kesengsaraan negara-negara tersebut berbeda-beda, tetapi risiko dari melonjaknya biaya untuk makan dan bahan bakar dirasakan oleh semuanya. Akibatnya, Bank Dunia memperkirakan pendapatan per kapita negara berkembang hanya tersisa 5% atau di bawah tingkat pra-pandemi. Bahkan, laporan bertajuk Krisis Response Group yang rilis di PBB pada bulan lalu menyebutkan lebih dari separuh negara termiskin di dunia terlilit utang dan berisiko tinggi dalam kesulitan. Beberapa krisis terburuk diprediksi akan terjadi di negara-negara yang sudah hancur karena korupsi, perang saudara, kudeta, dan bencana lainnya. Lalu negara mana saja yang diperkirakan bisa bangkrut seperti Sri Lanka? Sebelum masuk ke video, yuk dukung terus channel Indo Prime dengan cara like, komen, dan share video-video dari Indo Prime. Berikut adalah negara-negara yang ekonominya dalam keadaan sulit atau beresiko besar mengalami kebangkrutan. Negara pertama adalah Afghanistan. Afghanistan terhuyung-huyung dari krisis ekonomi yang mengerikan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan dan sejak Amerika Serikat serta sekutunya menarik pasukan mereka tahun lalu. Bantuan asing yang menjadi andalan praktis terhenti dalam semalam dan Afghanistan terkena sanksi seperti layanan transfer bank yang terhenti yang melumpuhkan sektor perdagangan. Separuh dari 39 juta penduduk negara itu menghadapi kerawanan pangan yang mengancam banyak jiwa. Sementara PNS, dokter, perawat, guru tidak mendapatkan gaji selama berbulan-bulan. Dan baru-baru ini, gempa bumi merenggut lebih dari 1.000 jiwa yang menambah kesengsaraan Afghanistan. Negara selanjutnya di posisi kedua adalah Argentina. Sekitar 4 dari 10 orang Argentina menjadi orang termiskin. Bahkan jutaan orang bertahan hidup dari dapur umum lewat program kesejahteraan dan bantuan sosial. Kejatuhan ekonomi Argentina terjadi setelah Bank Sentral negara kehabisan cadangan devisa karena pelemahan mata uang peso Argentina. Diproyeksikan inflasi tahun ini mencapai lebih dari 70%. Negara berikutnya adalah Mesir. Inflasi Mesir melonjak hampir 15% pada April 2022 yang mengakibatkan sepertiga dari 103 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan. Masyarakat Mesir sudah menderita karena program reformasi pemerintah yang ambisius membuat mata uang mereka mengambang dan memangkas subsidi bahan bakar, air hingga listrik. Belum lagi kebijakan bank sentralnya yang menaikkan suku bunga demi mengekang laju inflasi telah menjebak pemerintahannya kesulitan membayar utang luar negeri yang semakin hari semakin menumpuk. Negara selanjutnya adalah Laos. Negara kecil yang terkurung daratan di Asia Tenggara ini sebetulnya mencatat pertumbuhan ekonomi tercepat sebelum pandemi COVID-19 melanda. Tetapi sejak pandemi utangnya melompat persis seperti yang dialami oleh Sri Lanka. Setali tiga uang, Laos juga terpaksa mengemis restrukturisasi utang bernilai miliaran dolar Amerika Serikat. Masalah semakin pelik karena menurut Bank Dunia, cadangan devisa Laos tersisa hanya kurang dari 2 bulan impor. Mata uangnya pun jatuh 30% yang memperburuk kesengsaraan negara itu. Kemudian di urutan keempat ada Lebanon. Seperti Sri Lanka, Lebanon juga menderita karena mata uangnya jatuh hingga 90%. Belum lagi lonjakan inflasi yang berakibat pada krisis pangan dan krisis energi. Lebanon menderita krisis ekonomi akibat perang saudara yang panjang yang menghambat pemulihan negaranya dan disfungsi pemerintah serta serangan teror. Lebih parahnya, Lebanon gagal membayar utang mereka senilai 90 miliar US dollar. Rasio utangnya pun meningkat hingga mencapai 170% terhadap PDB. Bank Dunia mengatakan krisis ekonomi Lebanon menempati peringkat salah satu yang terburuk di dunia lebih dari 150 tahun. Kemudian di negara berikutnya adalah Pakistan. Pakistan terancam krisis ekonomi usai lonjakan harga minyak mentah yang membuat kenaikan harga bahan bakar dan harga-harga lainnya. Inflasi pun melompat jauh lebih dari 21%. Mata uang rupiah Pakistan pun merosot 30% terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun lalu dan cadangan devisanya turun menjadi hanya 13,5 miliar US dollar atau setara 2 bulan impor. Saat ini Pakistan tengah meminta bantuan IMF untuk mencairkan dana talangannya 60 miliar US dollar. Di posisi selanjutnya adalah Turki. Turki terjebak dalam krisis setelah inflasi mencapai lebih dari 60%.
Mata uang lira Turki pun jatuh ke posisi terendah sepanjang masa terhadap euro dan dolar Amerika Serikat sejak tahun lalu. Kebijakan pemangkasan pajak dan subsidi bahan bakar untuk meredam lonjakan inflasi yang diambil pemerintahan Presiden Erdogan gagal membawa Turki keluar dari krisis. Sementara utang luar negeri Turki sudah mencapai 54% dari PBD negaranya. Tingkat yang cukup mengkhawatirkan mengingat utang pemerintahnya mendominasi. Selanjutnya ada Zimbabwe. Zimbabwe pernah menyandang status hiperinflasi pada 2008 ketika inflasinya mencapai 500 miliar persen. Kekhawatiran ini meningkat karena inflasi saat ini sudah menyentuh 130%. Masalah ekonomi Zimbabwe sudah menahun dan semakin parah karena korupsi, rendahnya investasi yang masuk, dan tumpukan utang. Ironisnya, warga Zimbabwe tidak mempercayai mata uang negara mereka sendiri dan memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Kemudian di posisi terakhir ada negara Myanmar. Pandemi COVID-19 dan ketidakstabilan politik menghantam ekonomi Myanmar, terutama setelah aksi kudeta militer pada Februari 2021 terhadap pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi. Myanmar pun dihujani sanksi dari negara barat seperti penarikan bisnis secara besar-besaran. Ekonomi Myanmar terkontraksi minus 18% pada tahun lalu dan diperkirakan tidak tumbuh pada tahun ini. Sobat Indo Prime, semoga video ini bisa membawa wawasan sobat ya. Tunggu video-video selanjutnya dari Indo Prime. Stay tune, stay safe, dan stay healthy.